Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Shalom Bapak Ibu semua. Apa kabar Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada saat ini? Saya percaya Bapak Ibu pasti dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Boleh katakan amin? Puji Tuhan. Kembali kita ada di hari Minggu dan saatnya kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya ucapkan selamat bergabung di khotbah Minggu bersama Boksu Willy. Tema khotbah Minggu ini adalah Yesus dapat menenangkan badai. Saudara, perjalanan hidup kita ini digambarkan seperti sebuah perahu yang tengah berlayar di lautan lepas, yang tidak bisa menjanjikan pelayaran mulus tanpa terbaan ombak, badai, dan amukan gelombang. Sebab semuanya itu bisa datang sewaktu-waktu dan menimpa siapa saja, termasuk orang percaya sekalipun, yaitu Anda dan saya. Asal kita selalu mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu kita, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Boleh katakan amin? Kita pasti sanggup melewati semuanya. Nah, hari ini sebagai dasar firman Tuhan, mari kita ambil dari Markus 4 ayat ke-35 sampai ke-41. Mari kita baca bersama-sama. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, Danau Galilea adalah tipikal danau yang mudah sekali diterjang oleh angin dan badai yang kencang. Ya, yang melalui sela-sela perbukitan yang mengelilingi danau itu. Seharusnya fenomena alam ini tidak mengejutkan bagi beberapa murid Tuhan Yesus yang adalah mantan nelayan. Meski demikian, mereka tetap saja dalam kepanikan. Begitu juga kita, saudara. Selama kita ini masih menginjak bumi, kita pun tidak akan luput dari terpaan berbagai badai kehidupan. Nah, pertanyaan pun timbul. Apa bedanya kita sebagai orang percaya dan orang yang tidak percaya apabila masalah dan penderitaan itu juga datang menerpa hidup kita? Jawabannya adalah jelas ada perbedaan yang nyata. Orang percaya yang diterpa oleh badai persoalan tidak menghadapinya sendirian. Sebab Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Dan Tuhan selalu menyertai mereka dan kita semua. Boleh katakan amin? Kita lihat Mazmur 34 ayat ke-18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saudara dikasih oleh Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan hari ini di Markus 4 ayat 35 sampai 41 menceritakan tentang sebuah peristiwa setelah Yesus mengajar di Galilea. Nah, pada waktu hari sudah petang, Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang, melewati Danau Galilea. Danau Galilea disebut juga Danau Genesaret, Danau Kineret, Danau Tiberias yang memiliki luas sekitar 166 km dan kedalaman 43 meter. Danau Galilea merupakan muara dari sungai Yordan yang mengalir dari arah utara. Dalam keadaan biasa, Danau Galilea tampak tenang. Tetapi sewaktu-waktu bisa terjadi badai. Danau Galilea memang terletak di lembah yang dikelilingi bukit-bukit, sehingga memungkinkan angin bertiup secara tiba-tiba dari atas bukit. Yesus dan murid-murid sudah berada dalam perahu di danau itu.
Dan Alkitab menceritakan di ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, pada waktu itu apa yang terjadi? Yesus sedang tidur. Mungkin kelelahan setelah melayani orang banyak hingga sore. Dan mereka pun membangunkan Yesus. Pertanyaannya, mengapa para murid membangunkan Yesus pada saat badai? Jawabannya sederhana. Karena murid-murid Yesus begitu takut. Bisa jadi dan mungkin murid-murid Yesus di saat itu sungguh-sungguh berada dalam keadaan hidup atau mati. Mereka menghadapi suatu badai yang paling terbesar dan mengejutkan. Juga karena badai yang dihadapi tidak biasanya. Sehingga kata binasa menjadi hal yang sungguh-sungguh mereka khawatirkan. Padahal kalau dilihat bahwa hampir sebagian murid-murid Yesus adalah nelayan yang sangat berpengalaman dan orang-orang yang sudah terbiasa di laut dan tahu betul betapa mengerikannya bahaya yang menghadang mereka di depan. Nah, jika berdasarkan struktur geografi Danau Galilea, angin dan badai yang muncul secara tiba-tiba sudah sering terjadi kok. Akan tetapi kali ini murid-murid Yesus sangat ketakutan. Mereka juga frustasi ketika hanya mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Ketika Tuhan berkata, marilah, maka mereka pun pergi bertolak ke seberang. Tapi apa daya ketika mereka mematuhi perintah Yesus, taufan itu pun datang. Disinilah kita lihat. Kadangkala kita juga demikian. Ketika kita mendengarkan dan taat melakukan perintah Tuhan. Lalu mengapa tiba-tiba kesulitan datang menerpa hidup kita? Kita mungkin berpikir, aku pasti sedang melakukan sesuatu yang salah. Saudara, sering kita mengalami kesulitan bukan karena kita melakukan sesuatu yang salah. Melainkan karena kita melakukan sesuatu yang benar. Dengar ya, Anda diizinkan Tuhan mengalami kesulitan dan penderitaan karena melakukan sesuatu yang benar. Loh, kok bisa? Lihat, Yesus bersama-sama mereka di dalam perahu itu. Lalu para murid masih merasakan ketakutan dan kekhawatiran. Mungkin kalau Yesus bangun, mereka bisa menyaksikan bahwa Yesus ada bersama mereka. Tapi kenyataannya, Yesus ada bersama mereka. Tapi sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Dan mereka menganggap ini sebagai ketidakpedulian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini, kita dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan ini melanda bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Tak berbeda sih sebenarnya dengan suasana hati para murid Yesus. Ada ketidakpastian, ada kekhawatiran. Permasalahannya adalah kekhawatiran dan satu hal. Kemudian hal yang lain adalah kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh murid Yesus. Yaitu tindakan para murid untuk mencari dan membangunkan Yesus. Ini yang patut dicontoh. Saudara, kalau ada badai dalam kehidupan kita, jangan pergi ke paranormal, jangan cari orang yang pintar hong shui, jangan mengandalkan kekuatan manusia, titik. Jika kita berbalik kepada Tuhan, percayalah, cepat atau lambat kita akan mengalami keajaiban Tuhan. Jika kamu mencari Tuhan, maka kamu tidak akan binasa. Boleh katakan amin? Mereka berkata di ayat yang ke-38, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lihat saudara, murid-murid Yesus melakukan sesuatu yang benar. Yaitu mengajak Yesus terlibat dalam persoalan. Dan saudara harus percaya. Lihat apa yang terjadi saat itu juga. Tuhan Yesus pun bangun. Kita mungkin berada dalam satu badai sekarang ini. Situasi hati kita mungkin kelihatan sangat sulit. Tetapi hari ini, saya di sini untuk mau mengatakan kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Percayalah, badai ini pun pasti akan berlalu. Boleh sama-sama katakan amin. Amin. Memang perlu iman yang besar untuk mempercayai bahwa Tuhan yang sedang tidur tetap memperhatikan kita semua. Inilah jenis iman yang ingin dibangun Tuhan dalam diri para murid. Sehingga mereka dapat menyadari bahwa Yesus juga berkuasa atas alam semesta. Dan Yesus yang berkuasa itu peduli juga kepada semua murid-murid Yesus dan kepada saudara dan saya. Boleh katakan amin. Jadi, saudara harus tahu, Tuhan tidak membawa para murid bertolak ke seberang hanya untuk binasa.
Tuhan Yesus juga tidak membawa kita sejauh ini hanya untuk gagal. Dia peduli tentang persoalan hidup kita. Amin. Jalannya mungkin bergelombang dan ada taufan. Tetapi Yesus Kristus berkuasa atas alam semesta. Sedang mengatakan kepada kita semua, aku masih memiliki suatu cara. Aku adalah Jehovah Jireh, kata Tuhan. Tuhan yang menyediakan. Tuhan berkata, aku adalah Jehovah Rafa. Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan berkata, aku adalah El Shaddai. Tuhan yang lebih dari cukup. Jadi saudara, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan dan itu terjadi, jangan bingung, jangan panik. Nantikanlah Tuhan yang akan muncul dan mengubah situasi kita. Boleh katakan amin? Nantikanlah kemurahan Tuhan, nantikanlah kuasanya. Markus 4 ayat ke-39 menuliskan, ia pun bangun, berhardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Tenang saudara, Yesus sanggup menenangkan badai. Amin. Saudara, Tuhan ingin mengubah ujian kita menjadi kesaksian. Itulah sebabnya mengapa Tuhan mengizinkan kita menghadapi kesulitan. Menjadi murid Yesus tidak membuat kita kebal terhadap kesulitan. Tetapi Tuhan berjanji jika kita tetap beriman, Tuhan akan mengambil apa yang membahayakan kita dan menggunakannya tidak hanya untuk kemenangan kita, tetapi juga untuk menunjukkan kebesarannya kepada orang lain. Jadi kita akan menjadi saksinya Tuhan. Amin. Tuhan bersama dengan kita hendak mengatasi persoalan kita. Yang tak boleh kita lupakan adalah COVID-19 dan krisis ekonomi yang sedang melanda. Dan ini merupakan sebuah persoalan yang memang Tuhan izinkan terjadi. Nah, bagian kita adalah bersama dengan Tuhan, tetap bertahan dan menjadi kreatif. Percayalah, Tuhan menyertai kita semua. Kita tidak akan bisa mengelak dari badai kehidupan. Namun kita memiliki Tuhan Yesus yang bukan hanya tenang dalam badai, melainkan juga dapat menenangkan badai. Boleh katakan amin. Yes. Alkitab juga menegaskan 1 Korintus 10 ayat ke-13. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah jaminan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat. Bagaimana dengan mereka yang tidak percaya? Lihat, ketika orang-orang yang tidak percaya atau orang dunia yang mengalami amukan badai, mereka tidak beroleh jaminan pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Sehingga apa? Cepat atau lambat mereka akan tenggelam di dalam badai tersebut. Oke, sekarang bagaimana dengan kamu yang ada di sana? Pernahkah kamu menghadapi goncangan badai dalam kehidupanmu? Ataukah kamu saat ini sedang mengalami goncangan badai kehidupan yang datangnya secara tiba-tiba, melampaui kekuatanmu, dan seolah-olah perahu kehidupanmu akan tenggelam ditelan oleh badai itu? Sekali lagi, tenang. Berdoalah dan tetap percaya bahwa Yesus dapat menenangkan badai. Ayo kita sama-sama katakan amin. Nah, terakhir ada 3 pesan Tuhan yang teramat penting untuk kita semua renungkan bersama-sama agar tetap tenang dan tetap damai meskipun ada di tengah badai kehidupan kita sekarang ini. Yang pertama, badai selalu ada. Yang pertama ini kita akan bahas bahwa badai akan selalu ada sewaktu kita memutuskan untuk melakukan perjalanan di tengah luasnya lautan kehidupan kita ini semua. Di tengah kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Setiap kita punya kemungkinan besar bertemu dengan beragam macam tipe badai. Mulai dari anak-anak mau lanjut sekolah, kuliah, itu bisa jadi badai. Sesuatu yang bisa membuat kita bergumul. Bagaimana nanti biayanya dari mana dan sebagainya. Tenang. Tetaplah berdoa dan tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat ya, tenang di tengah badai bukan berarti melarikan diri dari kenyataan itu. Melainkan siap menghadapi kenyataan bahwa betul ada kesulitan di sana dan di sini. Tapi Tuhan, kami sekeluarga akan berjuang sekuat tenaga supaya anak-anak tetap bisa melanjutkan masa depan kehidupan mereka. Saudara, bukankah salah satu yang bisa membuat kita tenang adalah saat kita tahu bahwa kita sudah melakukan yang sebaik mungkin dalam menghadapi amukan badai itu. Yaitu dengan lewat doa, pujian, dan penyembahan. Lewat hidup kita tinggal dalam hadirat Tuhan.
Saudara, hadirat Tuhan membawa pemulihan. Hadirat Tuhan membawa kesembuhan. Hadirat Tuhan yang begitu luar biasa yang akan memberikan kekuatan yang baru kepada kita semua. Mari sama-sama katakan amin. Yang kedua, nah pesan Tuhan yang kedua adalah saat terbaik untuk merasakan kuasa Tuhan. Nah yang kedua ini adalah bahwa pada saat kita berada di tengah badai adalah saat terbaik bagi kita semua untuk merasakan kuasa penyertaan Tuhan. Boleh katakan amin. Saya mau bagikan Bapak Ibu semua satu cerita tentang seorang korban Nazi dulu yang namanya Corrie ten Boom. Nah, jauh sebelum ia mengalami penderitaan karena disiksa oleh pasukan Nazi, Corrie ini pernah bertanya kepada papanya begini, "Papa, gimana ya caranya biar aku bisa bertahan dalam sebuah pergumulan dengan tetap bersuka cita?" Papanya kemudian menjawab dengan memberikan gambaran seperti ini. "Anakku, kalau aku menyuruhmu pergi ke sebuah toko, aku nggak akan memberikan uang belanjanya sewaktu engkau masih sedang bermain-main. Aku akan memberikan uang itu saat engkau benar-benar siap untuk pergi ke toko itu." Dan itulah rupanya yang mungkin menjadi alasan Corrie sehingga dia bisa bertahan dalam badai siksaan tentara Nazi waktu itu. Karena Corrie tahu bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan inilah modal untuknya agar dia tetap bertahan dan memperjuangkan kehidupannya. Luar biasa. Saudara, kita akan tenang dalam menghadapi badai itu. Kalau kita tahu bahwa meskipun kita melewati badai, Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Dan memberikan kepada kita kekuatan yang cukup untuk melewati dan mengalahkan setiap badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Dan yang ketiga, badai pasti berlalu. Yang ketiga adalah badai pasti berlalu. Pertanyaan yang lebih penting adalah setelah badai berlalu, kita ada dalam kondisi seperti apa? Nah kita lihat murid-murid Yesus. Dalam Markus 4 ayat ke-35 sampai 41. Para murid menjadi semakin menyadari bahwa Yesus itu punya kuasa. Mari kita belajar dari seekor burung Raja Wali. Katanya, Raja Wali itu tahu kapan waktunya sebuah badai akan muncul. Jauh sebelum badai itu akhirnya datang. Nah, Raja Wali itu akan mempersiapkan dirinya dengan terbang sampai ketinggian tertentu dan siap menunggu badai itu datang. Wow! Ketika badai itu datang, Raja Wali akan mengembangkan sayapnya sehingga angin badai yang datang menyerbu dirinya itu justru akan mengangkat dia melayang lebih tinggi sehingga dia terbang jauh di atas dan melampaui badai itu dan bahkan melewati badai yang sedang terjadi waktu itu. Waktu badai mengamuk, Raja Wali justru memanfaatkan badai yang dahsyat itu untuk mengangkat dia ke tempat yang lebih tinggi yang membuat dia bisa melewati badai sedahsyat apapun. Bila berada di tengah badai hidup, saudara, kita bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati badai itu seperti apa yang terjadi dengan burung Raja Wali tadi. Dan kita akan menapaki tingkat kehidupan yang baru, yang lebih tinggi lagi, yang lebih dekat lagi, dan jauh lebih kenal lagi tentang karya dan tentang kuasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Katakan amin. Amin. Nah saudara, ingat 3 hal ini yang begitu penting. Badai memang selalu ada. Yang kedua, badai adalah saat terbaik untuk merasakan kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, badai pasti berlalu. Yang paling penting adalah bagaimana sikap kita ketika badai sudah berlalu. Amin. Nah terakhir, sebagai penutup khotbah minggu ini, kita akan baca bersama-sama dan renungkan di Markus 4 ayat ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, Tuhan Yesus menyebut murid-muridnya sebagai orang yang begitu takut dan tidak percaya. Mengapa demikian? Karena murid-muridnya tetap ketakutan dalam keadaan demikian. Walaupun mereka tahu bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Mereka kurang percaya akan apa yang dapat Yesus lakukan jika mereka mengalami bahaya. Kan itu yang terjadi sebenarnya. Pertanyaannya, apa yang tidak dapat Tuhan Yesus lakukan dalam hidupmu? Selama kamu hidup bersama dengan Yesus, berjalan bersama Yesus, dan kamu tekun dalam doa, maka Yesus akan menuntun dan menopang hidupmu. Bahkan ketika kamu berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun, Yesus tetap ada di sampingmu. Boleh katakan amin. Daud pernah mengatakan di Mazmur 23 ayat ke-4. Daud bilang begini, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, mari percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ingat, ada dua kata kunci di sini. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang akan dapat membantu kita semua memperoleh kedamaian sekalipun di tengah badai kehidupan yang terus menerpa. Hari ini, biarlah kamu tidak takut lagi akan segala hal yang sedang menimpamu. Mau COVID-19, mau krisis ekonomi, mari bangkit dengan iman percayamu. Biarlah kamu tetap percaya seutuhnya kepada kuasa Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidupmu. Boleh bersama-sama kita katakan amin? Lihat, Yesus memang tidak selalu mengambil semua persoalanmu. Tetapi bila kita percaya kepadanya, Yesus akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Bahkan ketenangan di tengah-tengah badai sekalipun. Yesus dapat menenangkan badai dalam hidupmu. Kamu harus percaya itu. Mari bersama-sama kita katakan amin. Mari saudara, kita bersama-sama masuk dalam sesi doa. Saya berdoa agar Bapak Ibu menangkap pesan firman Tuhan ini dan percaya, jangan takut. Boleh katakan amin? Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Mari kita berbahasa roh. Oraba shandara batakarabo sikia dalabala. Oraba shandara batakaraba sokataraba. Silandadala rabadadala boraba shandadadadana. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersama-sama ada di khotbah minggu. Kami boleh belajar untuk melihat apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus yang dihadang oleh badai, topan, gelombang, taufan yang menerpa. Dan mereka belajar untuk tidak takut. Mereka membangunkan Yesus dan mereka melihat bagaimana kuasa Yesus bekerja untuk menenangkan badai. Dan mereka akhirnya mengalami satu keajaiban yang terjadi. Satu hal, kami belajar untuk tidak takut dan tetap percaya. Bapa, Engkau kuatkan setiap umat Tuhan yang mengikuti khotbah minggu ini. Biarlah mereka dikuatkan oleh firman Tuhan dan mereka tidak takut. Dan mereka tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dan bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang percaya kepada firman Tuhan dan percaya kepada kuasa Tuhan yang sanggup menolong kita semua, bersama-sama kita katakan amin. Saudara, jangan takut dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menenangkan badai. Dan Tuhan Yesus selalu ada bersamamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan